Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Santriwan santriwati jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan kajian tafsir kita, yakni surah An-Nisa ayat ke-36. Bab ini membahas mengenai birru walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyriku, dan janganlah kamu musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kamu menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ingat, di sini ada wawu atof. Wawu atof itu wabil walidaini ihsana dengan wala tusyriku dengan wa'budullah, itu kedudukannya sama, perintahnya sama. Jadi menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, menjauhin, dilarang oleh Allah kita untuk musyrik, menyekutukan Allah, dan juga kita dilarang oleh Allah untuk melakukan perbuatan aniaya terhadap kedua orang tua kita dengan bahasa yang indah dalam Al-Quran. Wabil walidaini ihsana, tidak menggunakan bahasa wala, tapi saya cukup dengan wawu atof. Wa itu wawu atof. Nahwu sorobnya adalah kedudukannya sama dengan ayat sebelumnya atau kata sebelumnya. Dan berbakti dan bersikap lemah lembutlah. Jadi kalau kita terhadap orang tua itu harus lemah lembut, bahasanya harus direndahkan, tidak boleh seimbang. Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba, dan kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita. Kalau kedudukannya kita di bawah, lebih usianya lebih muda, maka bicaranya lebih halus dibanding sama yang tua. Bukan berarti yang tua ngomongnya kasar, bukan berarti yang tua ngomongnya bentak-bentak, tetapi bahasanya yang halus, merendahkan, karena menghormati yang tua. Kenapa menghormati? Karena perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Wal yatama wal masakin wal jari dil kurba, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang karif. Jadi kalau kita ngomong sama anak-anak yatim, sama orang-orang miskin, dengan kerabat karib kita, nada yang ihsana. Kenapa? Anak yatim itu mudah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena orang tuanya sudah tiada. Kalau di Indonesia ada yatim, berarti salah satunya, kalau yatim piatu kedua-duanya. Ini mudah tersinggung, hadirin wal hadiros jamaah santriwan santriwati yang berbahagia. Orang-orang miskin mudah tersinggung, hati-hati, sensitif. Kenapa? Karena mereka memang serba kekurangan. Maka hati-hati kalau kita ngomong dengan orang-orang miskin, nanti tersinggung. Apalagi kalau bicara harta benda, hati-hati. Tetangga kerabat kita, saudara-saudara ibu, saudara-saudara bapak, keluarga kita, mbah-mbah kita, nenek-nenek kita, kerabat-kerabat kita, kita harus hati-hati ngomongnya lemah lembut, tidak boleh ngomongnya kasar. Artinya yang dekat kepadamu dalam bertetangga atau dalam pertalian darah, sebelah rumah kita, depan rumah kita, belakang rumah kita, sampai rumah kita, itu namanya jiran, tetangga. Bisa jadi dia dianggap sebagai kerabatnya.
Ya, kenapa? Karena kalau ada sesuatu yang terjadi, orang terdekat kita lah yang akan menolong kita, bukan orang yang jauh. Wajarili junubi, dan kepada tetangga yang jauh. Artinya dalam kehidupan bertetangga, dalam pertalian darah. Wasohibul bil jambi, dan teman sejawat, teman-teman sejawat, teman-teman sekantor, teman-teman seorganisasi, se-RT, se-RW, seprofesi. Wabni sabil, dan ibnu sabil. Siapa ibnu sabil itu? Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanan. Bisa jadi dia musafir, lagi mencari ilmu, seperti santriwan-santriwati yang ada di pesantren, itu termasuk ibnu sabil. Wa ma malakas aimanukum, dan apa-apa yang kamu miliki di antara hamba saya. Malakas aimanukum, dan apa-apa yang kamu miliki. Jadi yang kita miliki ini adalah harta benda kita ini tidak ada apa-apanya. Artinya kalau kita mempunyai kelebihan harta benda kita, bukan berarti kita bisa ngomong seenaknya saja, tetapi kita tetap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikhsana, berbuat kebaikan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Fakhuron, membanggakan diri terhadap manusia dengan kekayaannya. Jadi kalau kita kaya, harta kita melimpah, maka tetap tidak boleh kita menyombongkan terhadap tetangga kita, kerabat kita, orang tua kita, orang miskin kita, waliyatama, ibnu sabil, tidak boleh. Hadirin wal hadirat jamaah santriwan santriwati, kita tetap merendahkan diri, tetap berbuat baik kepada orang-orang yang sudah disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat ke-36. Kenapa? Karena wala tusyriku bi syai'an wa'budullah, itu mempunyai kedudukan yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.